Di Indonesia ada sebuah fenomena unik. Anak-anak tumbuh dengan sosok seorang ayah. Ayah ada di rumahnya, tapi seolah-olah beliau menghilang saat dibutuhkan. Kenapa bisa kayak gitu, teman-teman? Apakah seorang ayah-ayah di Indonesia ini semuanya sibuk menjadi superhero bayangan atau menggantikan Spider-Man? Atau bahkan ada alasan lain yang mungkin lebih kompleks lagi, ya bahkan gua nggak ngerti ya. Makanya kita telusuri sampai ke akar-akar masalahnya yang disebut Les Father ini, yang gue bahas dengan sudut pandang yang nggak biasa karena gue orangnya luar biasa. Makanya simak sampai selesai. Budaya kita sering menganggap ayah sebagai kepala keluarga ya, yang tugasnya cuma cari nafkah aja, bukan urus anak. Tapi teman-teman ya, kalimat seperti ayah kan udah capek kerja, jangan ganggu ya, itu menjadi sebuah alasan tamengnya aja tuh. Padahal nih ya, peran ayah itu bukan cuma ATM yang berjalan, teman-teman. Anak butuh seorang figur ayah untuk belajar keberanian, logika, dan rasa aman. Apalagi untuk anak laki-lakinya, amat sangat dibutuhkan sebagai memenuhi sisi maskulin. Tanpa itu mereka bisa merasa insecure ya, pemalu ya. Jadi seperti itu ya. Ternyata nih ya, budaya patriarki justru menjebak figur seorang ayah dalam peran yang amat kaku ya. Yang mana figur seorang ayah dianggap tidak maskulin kalau menggendong bayi, atau masak buat anaknya, atau nyuci piring, atau nyuci baju. Ya padahal nih ya, di luar negeri ayah-ayah sudah menjadi seorang ayah yang sejati, yaitu ever changing expert. Ya, budaya kita suka banget yang namanya nge-frame seorang ayah ya kayak wayang kulit. Ada tapi nggak nyata, dibilang kepala keluarga tapi kerjanya cuma ngasih duit doang. Kayak mesin ATM yang kalau apa-apa di tap gitu keluar duit gitu ya kan. Dan alasan bapak main yuk ya, jawaban cuma nanti lagi cari saldo. Lagi cari cuan ya. Tahu nggak teman-teman ya, 40% anak di Indonesia ngobrol sama ayahnya cuma sepanjang durasi mie rebus doang. Alasannya apa? Ayah kan tugasnya cari nafkah, urus anak kan tuh urusan ibu gitu, urusan mama kamu gitu kan. Ini mah namanya patriarki setengah matang, teman-teman. Bayangin ya teman-teman, ayah didukung dalam peran pemberi nafkah, sementara urusan pengelukis, tangan buat tugas sekolah, atau dengerin curhat remaja galau dianggap tugas perempuan. Padahal lagi nih ya, anak butuh seorang ayah bukan cuma buat bayar SPP-nya aja, bukan jajanin doang, bukan ngasih duitnya doang, tapi juga jadi sparring partner saat mereka bingung menjalani hidup ya. Bahkan butuh bimbingan arahnya yang mana ya, nggak cuma diomelin aja gitu. Kalau ayah cuma jadi satpam dompet, anak bisa tumbuh dengan father hunger ya, lapar figur seorang ayah yang bisa diajak diskusi, bukan sekedar tanda tangan di raportnya aja. Psikolog bilang fatherless bukan soal ayahnya nggak ada, tapi emang ada secara emosional tapi nggak ada gitu. Di negara lain ayah bisa cuti bulanan buat urus bayi, di sini nggak ada. Ayah dikasih cuti 2 hari aja nih ya, dikira apa, bencana kiamat. Ini bukti budaya kita masih dianggap keayahan itu soft skill ya, bukan kewajiban. Padahal itu kewajiban banget ya, kewajiban seumur hidup seorang ayah. Jadi teman-teman ya, jadi jangan salahkan ayah sepenuhnya. Sistem dan pola pikir kolektif kita juga ikut menculik peran mereka. Ubah narasinya kayak gini, ayah hebat bukan yang bisa beliin iPhone, tapi yang mau nge-charge energi buat quality time-nya ya. Soalnya apa? Soalnya anak nggak butuh superhero, tapi sosok ayah yang bisa diajak Zoom meeting hati ke hati di exit. Bayangkan ya, ayah harus kerja 12 jam per hari demi bayar sekolah anaknya. Pulang ke rumah energi sudah habis. Hasilnya apa teman-teman? Interaksi cuma 15 menit doang sebelum tidur, itu pun ya. Ironisnya, demi membeli masa depan anaknya, ayah justru kehilangan masa sekarang justru. Ya, sangat miris kan? Saking sibuk ya. Di era digital, jarak seharusnya bukan penghalang lagi ya kan, ada handphone ya kan. Tapi bagaimana jika ayah terlalu lelah bahkan untuk sekedar reply-nya, chatnya aja gitu. Ya di Indonesia itu seperti superhero yang terjebak di tukang kredit.
kerja siang malam buat bayar cicilan rumah, sekolah, listrik, ya, dan lain-lain. Tapi tanpa sadar mereka justru menghancur waktu buat anaknya dicicil gitu. Bayar sekolahnya lunas, tapi waktu kebersamaan itu dicicil juga gitu kan. Malah jadi utang yang nggak pernah terlunasi malah, ya. Jadi sisi kekosongan seorang anak ini, kebutuhan ayah ini benar-benar minim banget, bahkan sama sekali nggak ada. Itu sangat parah ya. Fakta ngeselnya nih ya, 1 dari 3 ayah kota besar cuma punya waktu 7 menit aja per harinya buat ngobrol sama anaknya. Bayangin ya, 7 menit ini nggak cuma cukup buat ngerjain 1 soal matematika SD ya, apalagi buat ngerti mimpi anaknya. Yang nggak cukup 7 menit doang mah ya. Di tengah himpitan ekonomi, interaksi yang sering terpaksa jadi drive-thru, cepat, singkat, dan kadang-kadang hambar. Tapi apakah harus seperti ini selamanya? Ya harus diubah lah pastinya ya kan. Jangan salah, riset UI bilang anak yang cukup waktu dengan ayahnya punya mental lebih kuat ya, jadi percaya diri ya, dan nanti dia pas sudah gedenya juga dia merasa lebih leluasa gitu kan, karena ada tumpangan di didikan masa kecilnya. Nah, jadi ayah yang kerja keras tapi setiap nyicil waktu buat anak itu lebih keren sih ya daripada Elon Musk yang punya Teslanya aja. Jadi nggak apa-apa nih lu cicil, tapi jangan 7 menit juga gitu kan. Ya minimal 1 jam, 2 jam, naik lagi terus gitu. Ya sebisa-bisa kalian lah yang bisa ngatur waktunya. Pernah gak nih teman-teman lihat ayah yang panik saat diminta agak jaga anak sendirian? Ini bukan salah mereka ya, sekali lagi teman-teman, tapi karena emang tidak pernah diajari dari kecil ya, sehingga anak laki-laki dididik main bola itu keren, main masak-masak itu cewek ya. Jadi turun menurun tuh ya kan budaya patriarkinya ya. Padahal ya ayah yang terlibat aktif justru meningkatkan kecerdasan emosional seorang anak ya. Sayangnya minimnya kelas parenting untuk ayah bikin mereka tidak punya role model. Jadi seorang anak ini membutuhkan role model teman-teman untuk memenuhi sisi maskulinnya, logikanya, dan kecerdasan emosional yang tadi gue jelasin, sehingga dia sering banget terjebak atau sering banget yang notabene-nya itu disesati seorang anak. Nah teman-teman, ibaratnya kayak gini ya, bayangkan ya, beli rak IKEA tanpa sebuah manual book ya, bisa-bisa lemari jadi mirip menara Pisa ya kan. Nah jadi ayah di Indonesia pun kayak gitu teman-teman ya, nggak ada tutorial, yang nggak ada role modelnya ya. Seorang anak yang butuh role model tapi ini fatherless ya, sehingga dia tersesat gitu. Namanya apa nih yang butuh, yang gue lakukan seorang laki-laki itu nggak ada jadinya di kepala kepikiran mereka. Jadi alhasil teman-teman, banyak ayah kagok karena nggak pernah diajarin cara jadi ayah yang engage gitu. Dan seanak ya kalau sudah gede sama begitu pula pasti nurunin ya. Makanya perubahan dimulai dari sekarang nih teman-teman. Selagi lu ngeliat video ini jadi lu sadar ya. Tahu nggak teman-teman, di Finlandia ayah wajib ikut daddy bootcamp. Mereka diajari ganti popok sampai teknik baby message. Kalau di sini apa? Kalau parenting sering dianggap kursus cewek doang gitu kan. Padahal jadi ayah itu nggak cuma modal sperma teman-teman, tapi juga harus ada skill dan bahkan menjalankan kewajibannya. Jadi para ayah-ayah di Indonesia bukan nggak mau terlibat, mereka cuma butuh cheat code-nya aja dan dukungannya. Karena jadi ayah itu kayak naik sepeda ya, jadi ayah itu kayak naik sepeda awalnya goyah, tapi kalau terus-terus dicoba lama-lama juga terbiasa dan akan akhirnya ngacir tuh ya kan bareng anaknya. Kalau para ayah di Indonesia selama ini kayak mie instan, cepat ada tapi kurang gizi hubungan, mari ubah ya jadi nasi kotak yang lengkap. Caranya gimana? Simak resep. Dulu saya kira urusan anak cuman tugas istri. Ternyata saat anak bilang, ayah aku berhasil ya karena latihan sepeda bareng, itu nilainya lebih dari sekedar THR. Nah, intinya hubungan seorang ayah dan anak itu jadi lebih dekat, harmonis, dan juga chemistry-nya pasti dapat ya kan. Harus aktif, bukan cuma numpang lewat. Kalau kita kasih ruang, alat, dan dukungan, ayah-ayah di Indonesia bisa naik level dari fatherless menjadi father first. Wah, mantap lah. Jadi, makanya yuk kita gelar karpet merah untuk para ayah yang mau belajar, khususnya kita yang belum punya anak atau belum punya anak. Ya, kita belajar dari sekarang ya. Nggak perlu bisa semua, kalau mau berusaha itu sudah cukup. Intinya kita harus berusaha dari kecil-kecilan dulu, dikit-dikit gitu. Ini soal kebiasaan ya, kembali lagi ke soal habit ya.
Perubahan bisa dimulai dari hal kecil, misal satu nih, kasih ruang waktu bersama anak-anak seperti main sepeda ke taman atau main bola dan lain-lain. Kedua, ajak main makan favorit bersama anak seperti mie ramen sambil dengerin curhatannya. Ketiga, belajar bersama-sama, mulai ajarin dia seperti matematika atau melakukan pengerjaan tugas rumah atau tugas dari sekolahnya, hal yang lain lah yang mengenai pendidikannya. Yang keempat, lakukan itu tiap ada waktu luang dan manfaatkan waktu libur sebaik-baiknya bersama anak gitu. Nah ya teman-teman, kesimpulannya adalah fenomena less father atau fatherless ini bukan sebuah aib ya teman-teman, tapi emang ini tantangan bersama-sama ya. Mari ubah persepsinya, ayah hebat bukan yang beli PS5, tapi ayah hebat itu yang mau puas kerjaannya atau menyempatkan kehadirannya demi dengar cerita anak. Karena seperti kata pepatah Jawa, ojo dume, jangan hanya jadi ayah dum-duman semu, tapi jadilah ayahlah yang nyata, yang menghibur dan memicu sebuah refleksi. Nah, jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk menikmati video selanjutnya yang lebih asik.